Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kevin Alfiandi dengan NIM 62114160115. Di sini saya akan memaparkan hasil skripsi yang sudah saya kerjakan yang berjudul Analisis Perbandingan Kadar Oksigen terhadap Daya Tahan Paru Jantung saat melakukan pendakian siang dan pendakian malam pada olahraga rekreasi mountaineering di Gunung Merbabu. Hal pertama itu saya mengucapkan terima kasih terhadap dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji sidang untuk skripsi saya. Yang kedua itu saya mengucapkan terima kasih terhadap dosen pembimbing saya yaitu Dr. Andes Sahari MKes yang telah membimbing saya dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Pertama kali saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang sudah saya bubuhkan ini, yaitu adalah mountaineering. Apa sih mountaineering itu? Mountaineering itu merupakan kosakata dari bahasa Inggris yang berarti mendaki gunung. Ya, mountaineering bisa juga disebut salah satu bagian dari olahraga rekreasi yang memiliki beberapa cabang, yaitu seperti arung jeram atau rafting, caving, menelusuri gua, hill walking, mengitari bukit, climbing atau memanjat tebing, serta yang lain sebagainya yang merupakan aktivitas di luar ruangan atau outdoor activity. Namun banyak masyarakat yang melakukan olahraga rekreasi khususnya mountaineering ini hanya untuk sekedar melepaskan penat karena sibuknya kegiatan. Akan tetapi, banyaknya masyarakat yang melakukan olahraga rekreasi ini, khususnya mountaineering ini, dari yang tua hingga yang muda ini belum memahami waktu yang tepat untuk melakukan pendakian. Maka dari itu, di sini harus ditemukan waktu yang tepat untuk melakukan olahraga ini, sehingga mampu menghasilkan manfaat untuk para pendaki. Di sini bisa jelas juga ya, ada dua waktu yang sudah ditentukan untuk melakukan pendakian, yaitu pendakian siang atau pendakian malam yang memiliki impact yang baik untuk tubuh manusia. Di sini untuk menelusuri manakah waktu yang baik antara pendakian siang ataukah pendakian malam. Pertanyaan peneliti. Ada 3 pertanyaan peneliti di sini. Yang pertama yaitu seberapa baik perbandingan saat melakukan pendakian siang pada mahasiswa olahraga rekreasi IKOR UNES tahun 2020. Yang kedua yaitu seberapa baikkah perbandingan saat melakukan pendakian malam pada mahasiswa olahraga rekreasi IKOR UNES tahun 2020. Dan yang ketiga, manakah yang lebih baik antara pendakian siang dan pendakian malam untuk mengukur kapasitas paru jantung dengan kadar oksigen yang ditentukan pada mahasiswa olahraga rekreasi IKOR UNES tahun 2020. Di sini ada 2 tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengetahui seberapa baik perbandingan saat melakukan pendakian siang dan pendakian malam pada mahasiswa olahraga rekreasi IKOR UNES tahun 2020. Yang kedua itu untuk mengetahui seberapa baik kemampuan kapasitas paru jantung dengan kadar oksigen saat melakukan pendakian siang dan pendakian malam pada mahasiswa olahraga rekreasi IKOR tahun 2020. Lanjut ke bab 1 bagian 3 yaitu manfaat penelitian. Di sini ada 3 manfaat penelitian, yaitu yang pertama, dapat dijadikan acuan untuk memilih waktu pendakian yang tepat antara pendakian siang dan pendakian malam bagi pendaki pemula dengan menyesuaikan kemampuan fisik yang ada. Yang kedua yaitu penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh pendaki-pendaki yang ingin menekuni dunia pendakian tidak hanya di Indonesia, bahkan yang ada di dunia. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu bagi para penggiat alam bebas atau olahraga outdoor bisa menjadi pertimbangan untuk memaksimalkan kemampuan paru jantung dengan kadar oksigen saat melakukan pendakian siang dan pendakian malam.
Ya, ini adalah bagian landasan teori. Apa sih pengertian mountaineering itu? Mountaineering berasal dari kata mountaineer, yaitu pendaki gunung atau bisa disebut juga seseorang yang mendaki gunung, dan pengertian bahasa Indonesia itu pendaki berasal dari kata daki yang berarti panjat atau naik. Menurut Eka Pers tahun 2006, mendaki gunung adalah orang yang berolahraga dengan mendaki atau memanjat gunung. Mountaineer, sebutan untuk seseorang yang mendaki gunung atau melakukan kegiatan di alam bebas ini, yang lebih dikenal juga mountaineering. Menurut Sispalawasis tahun 2011, mountaineer berasal dari kata mountain yang berarti gunung. Yang bisa disebutkan yaitu mountaineer adalah seorang pendaki gunung yang senang melakukan kegiatan di alam bebas, yang diawali kegiatan ini yaitu melintasi bukit atau mengitari bukit hingga mendaki gunung yang mempunyai tingkat kesulitan tinggi, serta membutuhkan peralatan-peralatan yang mumpuni atau khusus untuk dilakukan pada aktivitas olahraga outdoor ini. Mountaineering juga memiliki tujuan. Ada beberapa tujuan mountaineering ini bagi pendaki. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Robertus pada tahun 2014, ada 3 tujuan mountaineering, yaitu yang pertama, penelitian ilmiah dalam bidang vulkanologi, geologi, biologi, arkeologi, sosiologi, speleologi, atau etimologi. Untuk vulkanologi itu lebih familiar karena bagi gunung-gunung yang aktif itu bisa dijadikan acuan dan bisa menjadi bagi peneliti ini untuk bisa mengukur masih aman tidak untuk masyarakat sekitar, agar misalnya terjadi gunung meletus atau bencana alam erupsi gunung itu bisa diminimalisir. Yang kedua yaitu minat khusus antara lain lintas gunung, latihan navigasi, buka jalur, berlatih survival, atau bertahan hidup. Karena memang survival atau bertahan hidup itu menggunakan alat-alat seadanya dan lebih memaksimalkan apa yang ada di alam. Yang ketiga yaitu amatir, antara lain menikmati alam, berlibur, menghilangkan penat, camping, rekreasi, membina kerjasama dengan tim, melatih mental dan fisik. Ini biasanya dilakukan oleh masyarakat perkotaan yang ingin yang melakukan libur atau ingin menghibur dirinya dengan pergi ke alam. Yang ketiga itu adalah manfaat mountaineering. Mountaineering ini selalu memiliki manfaat. Menurut Sugianto dan kawan-kawan yang melakukan penelitian pada tahun 2017, manfaat yang diperoleh masyarakat dari kegiatan mountaineering ini atau pendakian ini adalah yang pertama yaitu sebagai sarana untuk melatih fisik atau berolahraga. Kadang individu juga sulit untuk melakukan aktivitas olahraga, namun dengan hobi pendakian ini atau mountaineering akan cocok dengan passion yang dimiliki. Mungkin yang sudah sering naik gunung atau yang baru mulai ingin naik gunung, mereka akan mungkin menyesuaikan apakah ini hobi cocok dengan mereka atau tidak. Yang kedua yaitu sebagai sarana berrekreasi, sehingga bisa mendapatkan kesenangan dan melepaskan kepenatan karena sering melakukan aktivitas sehari-hari yang kadang bersifat monoton atau yang itu-itu saja. Yang ketiga itu menyegarkan pikiran atau bisa disebut juga refreshing.
dengan cara pergi ke alam alam bebas atau melakukan outdoor activity, sehingga melepaskan ketegangan fisik yang ada akibat rutinitas kesehariannya. Yang keempat yaitu bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan mengagumi ciptaannya, yaitu dengan alam yang indah yang sudah sedemikian rupa diciptakannya bisa kita nikmati dengan secara gratis atau cuma-cuma. Kadang memang tidak bisa dipungkiri dengan juga manusia yang sudah terlalu sibuk dengan urusan duniawinya, sehingga kadang lupa bersyukur terhadap penciptanya. Karena dengan main ke alam bebas ini atau outdoor activity ini, kita kadang bisa melampiaskan apapun itu keluh kesah kita yang sudah kita lalui pada setiap harinya. Yang keempat yaitu persiapan apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan pendakian atau mountaineering ini. Menurut Rahayu, pada tahun 2012, persiapan umum yang harus dilakukan oleh para pendaki ini untuk mendaki gunung yaitu yang pertama, kesiapan mental yang pertama. Mental itu sangat berpengaruh terhadap fisik pendaki. Semakin mentalnya kuat, maka pendaki tersebut akan semakin kuat ataupun bisa semakin pede untuk melakukan aktivitas ini, mendaki gunung ini. Namun sebaliknya, apabila semakin rendah mentalnya, maka semakin rendah juga kekuatan fisik pendaki tersebut. Yang kedua itu kesiapan fisik. Kesiapan fisik ini kita bisa dilakukan sebelum melakukan pendakian, bisa dilakukan di rumah ataupun H-1 sebelum melakukan pendakian, agar otot yang akan bekerja itu tidak tegang ataupun tidak kram. Seperti stretching atau peregangan agar tubuh kita dapat terlatih kelenturannya. Ataupun sebelumnya, untuk mengurangi risiko cedera, yaitu kita bisa jogging santai atau lari pelan-pelan dengan intensitas yang ringan saja, tidak usah terlalu terburu-buru ataupun tidak usah terlalu kencang, karena itu menyesuaikan dari fisik seorang pendaki tersebut. Yang ketiga yaitu yang paling utama ya, kesiapan administrasi, karena kita tahu bahwa sekarang gunung-gunung di Indonesia ini sudah mulai ramai dan sudah ada pengelolaannya, baik itu yang dibawahi oleh nasional maupun swasta, sehingga kita harus menyiapkan sedikit duit atau kocek untuk masuk ke taman nasional ataupun ke gunung tersebut. Biasanya kalau yang nasional itu sudah ada apa harus badan resminya seperti Taman Nasional ataupun balai besar. Yang terakhir yaitu kesiapan, pengetahuan, dan keterampilan sebelum naik gunung. Kemampuan itu minimal yang harus dimiliki oleh para pendaki yaitu pengetahuan tentang navigasi darat, survival, serta EMC atau Emergency Medical Care Practice. Seperti membawa kotak P3K apabila ada terjadi sesuatu, kita tidak usah repot-repot mencari pendaki lain, jadi kita harus bergantung pada diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu bagian mountaineering, peralatan apa sajakah yang harus disiapkan sebelum melakukan pendakian. Di sini cukup banyak yang harus disiapkan, yaitu yang paling pertama ya, perlengkapan dasar dulu untuk pendakian seperti jaket ataupun carrier atau tas carrier, itu sebutannya tas carrier atau tas gembok tapi yang ukurannya lebih besar dengan daya tampung atau satuannya bisa dihitung dengan liter. Terus celana lapangan yang mudah kering, jangan berbahan jeans. Jadi kalau misalnya sedang dalam posisi hujan ataupun di medan berlumpur itu gampang dibersihkan atau tidak memberatkan posisi pendaki dalam melakukan pendakian. Baju lapangan juga perlu,
terutama juga yang mudah kering juga dan menyerap keringat agar kita tidak gampang masuk angin. Sepatu trekking, sepatu ini carilah sepatu yang memiliki tapak yang lebih bergerigi lah untuk bisa memijak ataupun menginjak. Biasanya kalau di gunung itu konturnya itu tanah, jadi maupun basah atau kering, jadi menggigit atau agar kita tidak terpeleset ataupun terjatuh. Terus juga selain sepatu juga harus mempersiapkan kaos kaki. Kaos kaki ini juga perlu karena agar tidak tertusuk duri di bagian bawah ataupun tidak bisa digigit oleh serangga-serangga kecil ataupun makhluk alam yang ada di sekitarnya. Sarung tangan juga perlu karena kita seperti untuk menghalau daun ataupun batang pohon itu kadang bisa tergores, makanya sarung tangan ini sangat berguna sekali. Topi lapangan ini bisa digunakan untuk melindungi kepala khususnya agar tidak kepanasan dan bisa melindungi air dari hujan. Melindungi kepala ini dari air yang diakibatkan oleh hujan. Yang kedua itu perlengkapan pembantu, yaitu seperti alat navigasi untuk menentukan arah mata angin kita kemana, seperti ingin melakukan sholat. Itu sangat penting karena kita harus menghadap sesuai dengan kiblat. Terus juga golok tebas ini sangat membantu untuk menebas ataupun menyingkirkan batang pohon yang menghalangi jalan kita. Jas hujan juga sangat perlu, terutama yang jas hujan itu jas hujan yang ponco karena untuk menutupi tas kita juga, carrier, karena carrier itu besar kan arahnya ke atas kepala itu, jadi harus dibutuhkan jas hujan ponco ataupun jas hujan yang satu setel untuk hanya badan saja pun tidak apa-apa karena biasanya carrier dilengkapi dengan jas hujan sendiri. Kotak P3K, nah ini yang disebutkan sebelumnya sangat perlu sekali karena untuk menghindari ataupun mengurangi resiko apabila kita tidak ataupun jauh dengan kelompok kita, kita harus sedia dengan kotak P3K kita sendiri ini. Yang kelima itu ada jam tangan. Jam tangan ini khususnya untuk mengatur waktu ya, untuk melihat waktu apakah kita sudah sampai mana dan kita sudah ada di jam berapa ini agar kita tidak kemalaman ataupun terlalu lama di trek untuk menyesuaikan waktunya. Yang kedua itu ada survival kit. Survival kit ini seperti jarum, peniti, pisau, ya untuk alat pendukung dalam pendakian lah. Yang ketujuh itu ada headlamp dan center, ya ini khusus untuk penerangan ya. Kalau center ini mungkin saat kita mendirikan tenda ataupun melakukan perjalanan pada malam hari. Headlamp pun juga seperti itu penggunaannya, tapi bisa digunakan di atas kepala, pada kepala. Yang terakhir itu ada handy talkie. Apabila kita dalam posisi keadaan yang buruk, cuaca yang sedang kacau ataupun badai, kita bisa menggunakan ini untuk menghubungi petugas yang ada di bawah ataupun yang sedang standby piket di pos pendakian. Yang terakhir itu adalah perlengkapan memasak, makan, dan minum. Ini sangat perlu karena kita untuk menyesuaikan ini, kegiatan alam outdoor ini tidak harus membawa piring tapi bisa diganti dengan nesting. Nesting itu bisa ada 3 bagian, yaitu yang paling besar, sedang, dan kecil. Yang besar itu biasanya untuk menanak nasi, yang sedang itu biasanya untuk menggoreng ataupun merebus sesuatu makanan, dan yang terakhir itu biasanya untuk piring. Sudah ada nesting berarti kita harus menyiapkan kompor juga, karena kompor ini alat untuk memasaknya. Jadi kompor ini biasanya berbentuk kotak ataupun yang berbentuk windproof atau yang bulat, jadi bisa menghalangi angin agar api pun tidak mudah padam. Kompor itu tidak bisa nyala kalau tidak ada gas ataupun parafin. Biasanya kita sebagai pendaki bawa gas kaleng, gas yang seperti cat semprot itu. Gas kaleng itu sangat memudahkan sekali dan tidak berat, dan harganya pun sangat ekonomis. Cukup untuk melakukan sekali pendakian. Untuk
beberapa kali memasak, seperti memasak air, masak mie, atau merebus nasi, menadak nasi, atau menggoreng telur ataupun makanan lainnya. Yang keempat itu ada pisau lipat. Pisau lipat itu biasa untuk memotong-motong sesuatu makanan yang mungkin sulit dipotong jika menggunakan sendok ataupun dipetik pakai tangan. Jadi kita harus standby juga pisau lipat. Yang kelima tuh ada korek api. Korek api ini juga berguna untuk memantik api apabila uh, kompor tersebut kompor tersebut susah dinyalakan ataupun pemantik itu bermasalah. Yang kelima tuh yang keenam tisu, karena kadang kita melakukan pendakian itu mengirit air ataupun agar tidak terlalu banyak menggunakan air, maupun air yang kita bawa air mineral ataupun air isi ulang yang sudah disediakan oleh alam, kita harus membawa tisu untuk sekedar membersihkan saja untuk sementara. Sudah dari mountaineering, kita langsung ke olahraga rekreasi. Apa sih olahraga rekreasi itu? Olahraga rekreasi itu sangat erat kaitannya dengan olahraga yang bersifat menyenangkan, tempat untuk menyalurkan hobi, serta menjadi hiburan alam setelah lelah melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut Dr. Suratmin 2018 yang melakukan penelitian, rekreasi itu adalah sebuah kegiatan atau pengalaman sukarela yang dilakukan seseorang di waktu luangnya yang memberikan kepuasan dan kenikmatan pribadi. Ada gagasan lain yang dikemukakan oleh Nurlan Kusnaidi pada tahun 2002, bahwa rekreasi juga bisa disebut juga dengan kegiatan pengisi waktu luang yang melibatkan fisik, mental atau emosi, dan sosial yang mengandung sifat pemulihan kembali kondisi seseorang dari segala beban yang timbul akibat kegiatan sehari-hari, dan dilaksanakan dengan kesadaran sendiri atau tidak ada paksaan dari pihak manapun ya. Dan pengertian olahraga rekreasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, yaitu olahraga rekreasi adalah olahraga yang dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Adapun tujuan olahraga rekreasi ini dilakukan yaitu untuk mengisi waktu luang, melepas lelah atau rasa bosan. Yang ketiga itu sebagai imbalan substansi activity, yaitu kegiatan pengganti ataupun pelengkap, contoh pendidikan dan pekerjaan atau pekerjaan yang sudah kita lakukan sehari-hari. Yang keempat yaitu sebagai pemenuh fungsi sosial. Yang kelima, untuk memperoleh kesegaran jasmani. Yang keenam, memperoleh kesenangan melalui berolahraga. Serta yang terakhir, memperkenalkan olahraga bahwa olahraga itu sangat menyenangkan, karena tidak selalu olahraga itu diibaratkan tentang aktivitas fisik yang berat. Tujuan olahraga rekreasi ini dikemukakan oleh Kusnaidi pada tahun 2002. Dan yang diantaranya itu pengertian daya tahan paru jantung. Daya tahan paru jantung itu atau bahasa lainnya itu kardiorespirasi, yaitu adalah bagian tubuh yang memiliki kegunaan untuk menyediakan gas-gas yang diperlukan oleh tubuh dan kemudian mengembalikan gas sisa ke atmosfer yang diperlukan bagi tubuh. Serta daya tahan ini yaitu merupakan salah satu bagian dalam kebugaran jasmani yang sangat penting agar otot bekerja dengan mengambil oksigen dan menyalurkan ke seluruh jaringan tubuh atau otot yang sedang aktif, sehingga digunakan dalam proses metabolisme tubuh. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasan dan Khoiril Hasanuddin pada tahun 2014, daya tahan kardiovaskular merupakan salah satu bagian kebugaran jasmani, sehingga mereka menyimpulkan bahwa daya tahan kardiovaskular atau daya tahan paru jantung ini
sebuah kemampuan jantung dan paru mensuplai oksigen ke seluruh tubuh dalam waktu yang lama, dan daya tahan kardiovaskular ini merupakan komponen yang sangat utama dalam kebugaran jasmani. Lanjut ke pada bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitiannya itu menggunakan deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian pun yang berawal dari gunung berbabu akibat ada musibah wabah COVID-19, maka dirubah ke Gunung Sumbing. Dan sasaran penelitiannya itu yang semula dari mahasiswa olahraga rekreasi semester 6 pada tahun 2020 diganti menjadi pendaki-pendaki pemula yang baru saja ingin melakukan kegiatan mountaineering atau mendaki gunung. Metode penelitian yang bagi dua yaitu metode pengumpulan datanya, yaitu menggunakan observasi, eksperimen, atau simple random sampling, yang terakhir dokumentasi. Analisis data di sini menggunakan uji normalitas one sample Kolmogorov dan Smigmov test. Nah, ini merupakan hasil penelitian yang pertama, yaitu uji normalitas pendakian pada siang hari. Pada hasil tabel di atas ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari nilai alfa 5%. Dengan kata lain, 0,200 kurang dari 0,05. Lebih dari 0,05. Sehingga dapat diputuskan hasil oksigen diterima, yang berarti bahwa data normal. Sehingga kesimpulannya itu bahwa data pendakian di siang hari itu normal. Yang kedua itu pada uji normalitas pendakian pada malam hari. Pada hasil tabel di atas ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari nilai alfa 5%. Dengan kata lain, 0,142 kurang dari 0, lebih dari 0,05. Sehingga dapat diputuskan kadar oksigen ini diterima, yang berarti bahwa data normal. Sehingga disimpulkan bahwa data pendakian di malam hari juga normal. Yang ketiga itu uji perbandingan daya tahan jantung paru. Berdasarkan hasil analisis data di kolom atas, didapatkan bahwa nilai signifikansi 0,043 kurang dari alfa 0,05, sehingga bisa disimpulkan juga bahwa daya tahan jantung paru antara pendakian di siang hari dan malam hari terdapat perbedaan yang signifikan. Kadar oksigen. Pada tabel kadar oksigen di atas ini, yaitu hasil analisis data di atas, didapatkan bahwa nilai signifikansi 0,081 atau kurang dari alfa 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa kadar oksigen antara pendakian di siang hari dan malam hari tidak terdapat perbedaan yang signifikan ataupun hampir sama. Sehingga menghasilkan kesimpulan, yaitu ada dua kesimpulan. Yang pertama, terdapat perbedaan daya tahan jantung paru saat dilakukannya pendakian siang dan pendakian malam. Berdasarkan hasil penelitian ini, para pendaki lebih dominan menunjukkan kapasitas daya tahan jantung paru yang baik pada saat melakukan pendakian di siang hari. Dan yang kedua itu tidak ada perbedaan kadar oksigen di antara pendakian siang dan pendakian malam yang dilakukan peneliti terhadap sampel, karena lebih baik dan lebih direkomendasikan melakukan pendakian pada waktu siang hari, dikarenakan ketersediaan kadar oksigen pada pagi sampai siang hari lebih banyak dibandingkan pada saat malam hari. Saran, ada 3 saran yang ada di penelitian ini, yaitu yang pertama, pendaki bisa memilih waktu yang tepat untuk melakukan pendakian antara pendakian siang hari ataupun pendakian malam hari. Yang kedua, perlu adanya penelitian lanjutan terkait dengan kekuatan daya tahan jantung paru ketika melakukan pendakian siang dan pendakian malam. Yang terakhir yaitu untuk para pendaki yang ingin melakukan pendakian, pilihlah waktu yang tepat dan bijak untuk melakukan kegiatan pendakian. Karena mendaki gunung tidak hanya untuk kesenangan semata, namun bisa dijadikan olahraga rekreasi yang menyehatkan bagi masyarakat luas, khususnya bagi kondisi tubuh para pendaki tersebut. Sebelum melakukan pendakian, alangkah baiknya pendaki harus melakukan persiapan yang matang, baik fisik maupun mental, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi atau bisa mengurangi resiko yang ada. Sedikit dokumentasi yang saya bubuhkan di sini, itu yang gambar pertama saya menuliskan
denyut jantung pada pendaki pemula di siang hari. Yang kedua itu uh, ini uh, ini yaitu aplikasi oximeter yang bisa di-download di App Store ataupun di Play Store, mengukur khususnya untuk mengukur kadar oksigen di ketinggian tertentu. Dan yang terakhir itu saat menulis atau mencatat data denyut jantung pada petang hari, karena pada malam hari device kami sudah habis baterai atau kurang memadai. Sekian dan terima kasih atas pemaparan saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.